Hai teman-teman, kita ketemu lagi di Martinis Channel. Sekarang saya akan memperagakan masakan ceker kecap, dan kalau tahu itu tidak mesti pakai tahu, tapi kalau teman-teman suka silahkan. Jadi saya selalu bumbunya itu ini bawang merah, bawang putih yang sudah saya siapkan. Saat setiap masakan tidak lupa dengan terasi, tomat, ini apa ya, lengkuas, lajak lah, sama daun bawang. Nah, ini cekernya ini kemarin sudah saya rebus ya teman-teman. Jadi ini saya rebus dulu, saya pakai serai, pakai jahe, pakai banyak daun salam, jadi supaya menghilangkan rasa bau dan bau yang tidak sedap. Nah, ini udah bersih, kuku udah dibuang. Sekarang mari kita mulai memasak. Pertama saya akan memasak bawang merah, bawang putihnya. Saya selalu memasak bawang merah, bawang putih ini dengan minyak tidak panas. Karena kalau kita memasak bawang merah, bawang putih dengan minyak yang sudah panas, itu akan membuat bawang ini tidak matang dan gosong. Jadi, nah ini satu lagi, ini tambahannya daun salam. Nah, nanti cara pengelolaannya kita lihat. Yang jelas kita goreng dulu bawang merah, bawang putih. Ini untuk para ibu-ibu yang mendampingi suami atau sedang dinas di Eropa, kita masih bisa menikmati masakan sama seperti kita menikmati rasa Indonesia asli ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, walaupun kita hidup di Eropa, kita masih bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, dan semua bahan semua ada di Eropa. Jadi tidak perlu teman-teman hanya ingin pulang kampung karena merindukan masakan Indonesia ya. Nah, buat teman-teman, saya setiap bikin masakan saya selalu agak lama ya menggoreng bawang merah, bawang putihnya, karena jangan sampai nanti masih bau bawang putih ya. Apalagi bagi pemula nih, yang para student nih yang di Jerman, terutama yang baru belajar masak. Nah, ini saya berikan detail cara masak saya di Jerman. Nah, saya sudah masukkan terasi ya teman-teman. Kenapa saya masukkan terasi setelah lebih awal? Karena supaya terasinya mateng. Karena kalau bawang, terasi dicampur tomat, nanti bawang putihnya tidak matang ya karena basah, dan terasinya pun juga kurang matang. Nah, jadi begini kalau cara saya memasak. Setiap masakan saya paling lama menggoreng bumbu. Teman-teman sudah melihat ini bumbunya sudah, bawang merah, bawang putihnya sudah mulai menguning. Nah, sekarang baru kita masukkan cabai, daun salam lagi, laos, tomat, dan daun bawang. Nah, begini teman-teman. Nah, baru kita masukkan sisa bumbu yang sudah kita potong-potong ya. Nah, sudah cukup. Sekarang saya akan memasukkan ini kecap asin ya.
Karena saya dalam memasak, setiap masakan saya sangat jarang memakai garam. Lalu sedikit sesam oil. Sesam oil ini fungsinya untuk menghilangkan bau kaki ayam yang khas. Sedikit aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah bisa memasukkan kaki ayam ini. Nih, kita aduk teman-teman. Nih, setelah teraduk rata, saya akan memasukkan, saya selalu memakai Maggi. Cukup teman-teman. Kita harus memberikan air, sedikit air ya, untuk mengempukkan kaki ayam ini. Sedikit air ya, 1 gelas lah ya, karena kemarin saya merebusnya tidak terlalu sampai matang. Karena kita kalau beli kaki ayam di Jerman ini tidak semua ya, tapi terkadang masih ada yang kukunya belum dipotong. Nah itu maka kita kenapa selalu sebelumnya harus merebus dulu. Sekarang kita besarkan apinya teman-teman biar lebih cepat. Nah di sini sekarang saya akan memberikan kecap manis. Nah untuk kecap manis ini itu sesuai selera teman-teman. Jika suka manis, teman-teman bisa memberikan lebih banyak mungkin ya. Tapi jika tidak terlalu suka manis, mungkin 1-2 sendok makan cukup ya. Jadi kalau masalah kecap itu tergantung selera ya. Nah ini saya selalu memberikan kecap separuhnya dulu supaya meresap. Dan sekarang akan saya biarkan mungkin 15 menit. Saya akan tutup dulu teman-teman supaya ayamnya akan terempuk dan bumbunya meresap. Nah ini sudah selesai. Nanti akan saya masukkan tahu terakhir supaya tidak hancur tahunya ya. Tuh kan. Jadi sekarang saya akan mulai masukkan tahu. Tapi jika teman-teman tidak suka memakai tahu, itu tidak apa-apa. Karena saya adalah penghobi tahu. Buat penggemar ceker ayam, nah inilah hasilnya. Cekernya pun juga tidak hancur, sangat bagus dan empuk. Tapi jika ibu-ibu masih lebih suka manis, kita tinggal tambah kecap manis ibu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, tidak makan di restoran, kita akan mendapatkan makanan di rumah dengan yang sehat. Karena semuanya sudah terjamin kebersihannya, dan kesehatannya. Nah, jangan khawatir ibu-ibu yang saat ini semua pada sedang di rumah untuk memanjakan keluarga.
kita memulai dengan masak di rumah dan belajar bagaimana kita membahagiakan keluarga di rumah. Apalagi bagi penggemar ceker ayam, murah, meriah, dan enak sekali. Nah, jika ibu-ibu lebih suka, kita bisa menambahkan butter ya untuk yang terakhir agar rasanya lebih nikmat. Kalau saya selalu memberikan sedikit butter agar lebih gurih. Jadi ini tidak terlalu banyak, tidak perlu terlalu banyak. Cukup segini ibu-ibu ya. Jadi ini yang terakhir ibu-ibu untuk kita masukkan ke dalam masakan ini. Kita akan tunggu dulu sehingga bumbu ini meresap. Kita aduk lagi dan kita biarkan sebentar agar tahunya juga terbumbuin dan tidak hambar ya Bu Ibu, teman-teman. Inilah ceker hari ini, resep yang akan saya bagikan buat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimana lagi sendiri atau berserta keluarga weekend ini. Jadi kalau masalah cabai, kecap, nah itu tergantung selera ibu-ibu. Tapi kalau bumbu itu sangat utama, harus banyak ya, kayak bawang merah, bawang putih. Nah disitulah kenikmatannya masakan kita. Dan jangan lupa, jika kita membuat masakan, kita harus memasak bumbunya itu matang, terutama bawang merah, bawang putih, dan terasi. Karena saya semua masakan saya selalu pakai terasi. Tidak ada masakan resep saya itu tanpa terasi. Cuman kalau vetsin saya tidak pernah memasukkan vetsin. Jadi saya memakai kaldu ikan, kaldu sapi. Dan kalau di Jerman kaldu itu tidak ada sama sekali memakai vetsin. Dan saya tidak pernah memakai garam. Jadi cukup dari kaldu dan kecap asin tadi ya ibu. Sekarang kita cicipin ibu ya. Bumbunya apa sudah cukup yang tadi saya masukkan. Bismillah. Enak sekali. Silakan ibu-ibu mencoba masak resep ini ya. Ini tidak beda dengan masakan restoran rasanya. Mungkin lebih enak. Nikmat sekali, enak sekali rasanya. Dan lihat, ceker ayamnya pun juga masih utuh tapi empuk. Nah, ini saya suka agak kental ya, agak cemek-cemek gitu. Jadi pada saat makan tidak terlalu kering. Oke teman-teman, inilah hasil masakan hari ini. Martinez Channel. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kita mulai cicipi bagaimana rasanya. Nah, ini cekernya tetap utuh kan. Jadi saya akan cicipin. Semoga memuaskan. Bumbunya enak banget. Ini di sini kurang manis ya teman-teman, karena saya tidak suka terlalu manis. Dan ini pedasnya buat saya cukup.
Lihat, begitu. Begitu empuk banget ya. Jadi silahkan ibu-ibu coba. Dimana yang biasanya kalau ceker ayam kebanyakan tidak pakai sesame oil, tidak pakai soya oil gitu ya, yang kecap atau kecap asin gitu ya, dan butter. Ini saya memakai. Jadi silahkan ibu-ibu coba bagaimana resep yang tidak biasanya. Bismillah. Enak teman-teman. Tahunya juga enak, sangat meresap bumbunya. Jadi permainan masakannya nanti kalau ibu ini masak ceker ini, satu di cabai silahkan secukup ibu-ibu. Jika suka pedas tinggal tambah cabai, jika kurang suka manis tinggal tambah kecap. Inilah enak banget teman-teman, enak. Kalau bumbu yang tadi yang saya masukkan jangan berpedoman pada bumbu yang saya masukkan, karena kalau buat ibu-ibu mungkin yang suka manis, ini kurang manis. Ini gurih tapi tidak manis. Dan terakhir jangan lupa masukkan butter sedikit. Enak teman-teman, enak banget. Bagi yang diabetes seperti saya tidak boleh terlalu banyak manis atau gula. Kecap pun secukupnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Saya ingin menikmati makan saya dulu karena begitu nikmatnya makan saya hari ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, share, and comment. Sampai jumpa ibu-ibu ya di resep saya selanjutnya. Assalamualaikum.